Hai semuanya, salam sehat. Perkenalkan, saya adalah Esther SKM MKes, salah seorang staf pengajar pada program studi Diploma 3 Keperawatan Nabire Poltekkes Kemenkes Jayapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah promosi kesehatan ini disajikan di semester 3 dengan kode mata kuliah MPKB 5.2 yang disajikan dengan beban SKS 2 SKS. Saya akan memaparkan mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang coba saya kembangkan dan terapkan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah delivery, atau dengan kata lain, substansi apa yang perlu disampaikan kepada mahasiswa atau yang perlu diraih oleh mahasiswa setelah melakukan perkuliahan ini. Pada mata kuliah promosi kesehatan, elemen-elemen substansi yang disampaikan kepada mahasiswa mengacu pada rancangan pembelajaran semester. Sebelum perkuliahan dimulai, saya memperkenalkan mahasiswa kepada beberapa hal terkait dengan mata kuliah ini, mulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, pustaka yang digunakan, tahapan pembelajaran dan metode pembelajaran, penugasan, asesmen, dan kemudian ditutup dengan tanya jawab bersama dengan para mahasiswa. Setelah kontrak perkuliahan kemudian disepakati bersama, maka tahapan selanjutnya yaitu proses belajar mengajar dilakukan. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan lebih detail lagi mengenai substansi yang disampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah promosi kesehatan. Interaksi dengan dosen maupun dengan peserta perkuliahan yang lain juga didukung dengan platform digital yang ada, misalnya dalam mata kuliah promosi kesehatan ini dibuatkan WhatsApp group. Dan yang kedua, mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan dosen secara langsung. Dari sisi asesmen, terdapat dua komponen penilaian untuk mata kuliah promosi kesehatan. Yang pertama adalah teori dan yang kedua adalah praktikum. Dalam teori, penilaian untuk tugas diberikan bobot 40%, UTS 25%, dan UAS 35%. Nilai ini kemudian nantinya digabungkan dengan nilai praktik berupa demonstrasi 50% dan mandiri 50%. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah promosi kesehatan jikalau mahasiswa mendapatkan nilai minimal huruf C, yaitu 56. Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yaitu demonstrasi atau praktik kegiatan promosi kesehatan. Tugas ini dikerjakan secara individu, di mana mahasiswa akan terbagi dalam tugas memberikan pendidikan kesehatan yang sasarannya adalah individu, kelompok beresiko, dan komunitas. Adapun yang menjadi sasaran dalam praktik ini adalah teman mereka sendiri. Dalam tugas ini, mahasiswa melakukan pengkajian kebutuhan promosi kesehatan, dilanjutkan dengan mengembangkan satuan acara penyuluhan atau SAP. Dalam tugas ini, mahasiswa melakukan pengkajian kebutuhan promosi kesehatan, dilanjutkan dengan mengembangkan satuan acara pembelajaran atau SAP, yang di dalamnya termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, dan media promosi kesehatan yang digunakan. Setelah SAP ini difinalisasi, kemudian mahasiswa akan melakukan kegiatan pendidikan kesehatan pada sasaran yang telah ditetapkan. Pada ujian tengah semester, mahasiswa akan melakukan ujian menggunakan komputer based test, di mana akan terdapat 30 soal pilihan berganda yang telah disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi mata kuliah. Pada ujian akhir semester, mahasiswa akan mengikuti tes juga menggunakan komputer based test pada minggu ke-16, di mana mahasiswa akan mengerjakan 60 soal pilihan berganda yang juga telah disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Demikian penjelasan mengenai delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah promosi kesehatan ini. Selanjutnya,
Saya akan menunjukkan cuplikan dari perkuliahan mata kuliah promosi kesehatan secara spesifik pada pertemuan ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan lebih detail mengenai substansi yang disampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah promosi kesehatan bertujuan agar mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar dan strategi pendekatan promosi kesehatan, mampu membuat perencanaan promosi kesehatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam promosi kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan komunitas. Terdapat 2 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup, sehat klien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun dari sisi materi pembelajaran, mahasiswa akan memperoleh 6 pokok bahasan mengikuti peta konsep atau peta materi agar capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat diraih secara optimal. Di awal-awal perkuliahan, mahasiswa akan diperkuat dahulu fondasinya mengenai konsep dasar promosi kesehatan. Oleh karena itu, di pertemuan pertama, mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep dasar promosi kesehatan yang di dalamnya dibahas mengenai pengertian, tujuan, sasaran, dan strategi serta upaya promosi kesehatan. Selanjutnya, di pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa akan diperkuat dengan area tindakan promosi kesehatan. Pada pertemuan keempat dan pertemuan kelima, mahasiswa akan diberikan materi mengenai strategi pendekatan promosi kesehatan. Lalu kemudian pada pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa akan belajar mengenai perencanaan promosi kesehatan yang akan menjadi landasan yang kuat untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Dilanjutkan dengan UTS pada pertemuan ke-8. Setelah UTS, mahasiswa akan masuk ke pertemuan ke-9, materi yang akan diberikan mengenai monitoring dan evaluasi dalam promosi kesehatan. Pada pertemuan ke-10 ada materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Seluruh materi yang disajikan atau diberikan kepada mahasiswa dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-10 ini diharapkan akan menjadi penunjang untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-11 hingga pertemuan ke-15, di mana mahasiswa akan melakukan praktik kegiatan pendidikan kesehatan sesuai dengan rancangan SAP atau Satuan Acara Pengajaran yang sebelumnya telah disetujui dan dengan sasaran individu, keluarga, dan masyarakat. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah promosi kesehatan antara lain ceramah interaktif di dalam kelas, kemudian ada diskusi kelompok, ada kuis interaktif, dan ada project based learning yang ditujukan untuk praktik pembuatan satuan acara pembelajaran atau SAP dan demonstrasi kegiatan pendidikan kesehatan. Diharapkan melalui alur pembelajaran yang telah disesuaikan dengan peta konsep atau materi serta metode pembelajaran yang telah disiapkan ini, mahasiswa mampu untuk meraih capaian pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan dengan optimal. Terdapat 4 pustaka yang digunakan dalam mata kuliah promosi kesehatan. Yang pertama adalah buku ajar promosi kesehatan yang ditulis oleh saya sendiri. Yang kedua adalah modul bahan ajar promosi kesehatan oleh Dwi Susilowati, Kementerian Kesehatan 2016. Yang ketiga adalah buku promosi kesehatan dan ilmu perilaku oleh Esnoto Atmojo. Dan yang keempat adalah Health Promotion Glossary dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang dirilis tahun 2021. Dari sisi interaction, beberapa metode digunakan untuk pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan. Pertama, pertemuan perkuliahan selalu dimulai terlebih dahulu dengan mereview materi-materi sebelumnya dengan cara menanyakan soal-soal kepada mahasiswa sebelum dimulai perkuliahan pada pertemuan yang akan dilakukan. Kemudian setiap pertemuan perkuliahan selalu ditutup juga dengan orientasi pertemuan selanjutnya. Pertemuan yang dilakukan diupayakan agar interaktif dengan proses tanya jawab. Kemudian kursi juga disusun mengikuti kegiatan belajar.
ketika kegiatan belajar berbentuk ceramah, maka kursi disusun berbaris. Namun ketika belajar dengan metode diskusi, maka kursi akan dibuat secara melingkar berkelompok. Selamat siang. Ya, kita ketemu lagi untuk mata kuliah promosi kesehatan di hari ini. Jadi, Ibu harap kalian tetap bersemangat dengan materi ini, mengingat mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah penunjang yang nantinya akan menunjang tugas-tugas kalian nanti pada saat menjadi perawat yang profesional. Jadi kompetensi memberikan promosi kesehatan kepada klien kalian itu juga merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus kalian miliki. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai perencanaan promosi kesehatan. Ya. Jadi kita akan memulainya dengan membahas tentang perencanaan promosi kesehatan, tetapi sebelumnya kita akan mereview kembali materi-materi yang sebelumnya telah Ibu sampaikan kepada kalian. Oke. Masih semangat kan tidak? Masih, Bu. Ya, mesti harus bersemangat karena mata kuliah ini juga sebenarnya adalah mata kuliah yang mempunyai urgensi yang penting bagi profesi perawat nantinya ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti perkuliahan kita, absen kalian semua sudah mengisi absennya di Siakat? Sudah ya? Bu, ya. Oke, ada enggak yang tidak hadir? Semua hadir ya? Semua hadir. Oke, puji Tuhan. Berarti semuanya dalam keadaan baik. Nah, materi kita hari ini sebelum kita mulai, Ibu akan mereview kembali apa yang kalian pahami tentang promosi kesehatan. Ada yang bisa? Oh ya, silahkan Glory. Iya. Baik, promosi Duduk kesehatan saja, itu adalah upaya kita sebagai nakes untuk meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat kita. Ya, dicatat ya, bahwa promosi kesehatan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lalu urutan dan cara penyajian, urut-urutannya mulai dari tentunya kita mulai dulu dari memperkenalkan diri. Tidak ada toh ujuk-ujuk kita datang memberikan pendidikan kesehatan langsung materi. Kan tidak seperti itu toh? Iya. Nah, ada tahapan-tahapannya. Mulai dulu dengan pendahuluannya, memperkenalkan diri, tujuannya seperti apa. Nanti itu ada dalam ada dalam urutan-urutan penyajian materi yang ada. Lalu kemudian jenis kegiatan belajar. Itu juga yang nanti merupakan hasil yang bisa kita susun setelah kita melakukan yang namanya analisis karakteristik sasaran. Nah, contohnya ini. Ada keluarga X dengan kasus malaria. Jadi keluarga X ini berada pada dalam wilayah kerja Puskesmas Kalibobo. Nah, Tuan dan Nyonya X ini punya anak yang menderita penyakit malaria. Ini kasus ya. Nah, kita kemudian lalu melakukan pengkajian tadi. Kita menganalisis sasaran kita. Berdasarkan analisis maka didapatkan karakteristik peserta didik kita. Yang pertama adalah kemampuan yang dimiliki oleh keluarga X. Ternyata keluarga sudah pernah mendapatkan informasi tentang penyakit malaria ini, tetapi secara singkat saja di puskesmas. Mungkin waktu itu dia ke puskesmas, ada yang mantri atau perawat yang menyampaikan tentang apa itu malaria, tetapi singkat saja, tidak mendalam. Lalu kemudian dia sebenarnya sudah mengenal malaria itu sejak lama. Di Nabire ini siapa sih yang tidak kenal malaria? Atau ada di antara kalian yang belum kenal malaria? Ada. Semua tahu toh malaria itu seperti apa? Iya. Nah, lalu kemudian latar belakang sosial budayanya. Pendidikannya, bapaknya tamatan SMP, ibunya tamatan SD. Dia punya anak 3, anak pertama dan kedua sudah duduk di SD, sementara anaknya yang ketiga belum bersekolah. Nah, pekerjaan bapaknya ini pekerjaannya adalah seorang petani, lalu ibunya ibu rumah tangga. Nah,
Lalu kemudian dianalisis lagi lingkungan di mana keluarga X ini tinggal. Ternyata di sekitar rumahnya terdapat rawa-rawa. Menurut kalian rawa-rawa itu bagi nyamuk adalah tempat tinggal. iya, surga bagi nyamuk untuk berkembang biak, ya. Oke. Lalu ada pepohonan dan semak-semak yang masih rimbun. Nah, tetapi dikaji lagi, dianalisis lagi, ternyata kepribadian keluarga ini, keluarga Tuan X ini ternyata adalah keluarga yang bersifat terbuka. Dia mau menerima saran dan masukan dari orang lain. Itu adalah hasil dari analisis sasaran dari keluarga X. Itu contohnya ya. Nah, kemudian setelah kita selesai menganalisis sasaran kita, kita sudah selesai melakukan pengkajian. Nah, setelah kita tahu seperti apa itu tujuan instruksional, ya, sekarang kita akan menentukan tujuannya. Jadi harus ada namanya tujuan instruksional. Nanti kita akan tahu bahwa tujuan instruksional itu ada dua. Ada namanya tujuan instruksional umum dan ada tujuan instruksional khusus. Jadi ada umum, ada khusus. Nah, untuk menentukan tujuan, menurut Bloom ada 3 domain. Ya, jadi ada domain afektif, ada domain psikomotor, dan ada domain Kognitif. afektif. Ya, jadi kognitif, psikomotor, dan afektif. Ini seperti apa? Nah, kalau domain kognitif itu mencakup tentang kemampuan seseorang atau kemampuan peserta didik atau kemampuan sasaran kita. Jadi tujuannya ini ya. Nah, dikatakan bahwa kalau dalam domain kognitif itu ada tingkatan kemampuan rendah, ada tingkatan kemampuan yang tinggi. Dikatakan tingkat kemampuan rendah itu kalau dia bisa mengingat, memahami, dan menerapkan. Ingat, Memahami, paham, dan terapkan. Nah, itu dikatakan itu dia tingkat kemampuan rendah. Nah, untuk tingkat kemampuan tinggi, kalau dia bisa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Jadi kalau analisis itu memecah-mecah. Lalu kemudian mensintesis, menggabungkan menjadi satu kesatuan. Mengevaluasi itu adalah menilai. Itu domain kognitif untuk tingkatan yang lebih tinggi. Nah, untuk domain psikomotor itu kemampuan meniru. Psikomotor itu adalah yang diwujud nyatakan lewat perbuatan atau lewat tingkah laku. Karena itu di sini dikatakan contohnya adalah kemampuan meniru, lalu kemampuan melakukan suatu gerak, memanipulasi gerak, merangkai berbagai gerakan, dan mendemonstrasikan, mempraktikkan. Lalu yang ketiga adalah domain afektif, mengutamakan perasaan, emosi, dan sikap. Nah, di dalam menyusun tujuan, 3 hal ini tuh harus ada. Bagaimana kognitifnya, bagaimana psikomotornya, dan bagaimana afektifnya. Nah, contohnya, yang kognitif itu yang seperti apa? Di sini contohnya keluarga menerapkan pengetahuan tentang malaria yang sudah diterimanya dari tenaga kesehatan kognitif. Dia ingat, oh malaria itu tuh penyebabnya nyamuk. Keluarga tahu seperti itu. Jadi kalau banyak nyamuk, ya bisa beresiko kena malaria. Lalu psikomotor, keluarga dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanganan secara dini. Pertolongan pertama pada anggota keluarga yang terkena malaria. Biasanya di masyarakat kita, kalau dia tahu bahwa dia malaria, dia kenali gejalanya. Sudah demam, lalu tiba-tiba menggigil, wah ini malaria. Nah, sekarang yang penting untuk masyarakat tahu bahwa
ketika dia tahu malaria, maka yang harus ia lakukan adalah mencari pertolongan ke petugas kesehatan atau layanan kesehatan terdekat, contohnya puskesmas. Lalu yang ketiga, afektif. Keluarga memberikan respon yang positif terhadap informasi malaria atau DHF yang diberikan oleh petugas. Jadi kalau petugas datang menyampaikan, Ibu, malaria itu bisa dicegah. Caranya bagaimana? Kalau tidur pakai kelambu, mungkin seperti itu. Atau Ibu, caranya supaya keluarga Ibu terhindar dari malaria, maka keluarga Ibu harus menjaga lingkungan di sekitar rumah supaya tetap bersih dan nyaman. Nah, ketika mendengarkan informasi seperti itu, maka keluarganya menerima dan mau melakukan sesuai atau seperti yang disarankan oleh petugas kesehatan. Nah, tujuan instruksional yang baik ternyata itu harus mengikuti 4 kaidah atau 4 komponen. Komponennya yaitu A, B, C, D. Kita akan melihat satu persatu dari komponen atau apa-apa saja yang menjadi elemen tujuan instruksional yang baik. Yang pertama, A-nya itu adalah audiens itu tercapai. Jadi ada tahapannya. Ya. Nah, di sini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan umum, kembali lagi tadi di awal, ya. Yang pertama tuh berdasarkan karakteristik tujuan khusus sasaran. Harus sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lalu mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikap sasaran. Menggambarkan perilaku yang harus ditampilkan dan harus didukung pokok bahasan dan pokok-pokok bahan yang akan dikuasai oleh sasaran. Seperti itu. Nah, ini tujuan instruksional khusus ini ada kata-kata yang bisa digunakan dalamnya untuk menyusunnya. Nanti kita akan lihat dia punya contoh, ya. Nah, ini daftar kata untuk yang kognitif. Jadi sebenarnya ada yang, ini untuk kognitifnya ada C1, 2, 3. Nanti kalian baca saja yang ini ya. Nah, contohnya ini. Contoh Tiu dan Ti pada Tuan dan Nyonya X dengan kasus malaria. Ya, ini nanti contohnya. Ada beberapa contoh lagi nanti yang akan Ibu berikan. Nanti kalian bisa lihat. Ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan Wahyu. Oh, 1 kali pelaksanaan kegiatan ya? Oke, bagus. Terima kasih Wahyu. Nah, kalau materi yang akan kita berikan itu banyak, kita juga harus melihat kemampuan sasaran kita. Biasanya konsentrasi orang terhadap materi yang kita berikan itu tidak bisa terlalu lama. Karena itu alangkah baiknya jika materi yang banyak itu kita susun bisa kita bagi menjadi 2 kali pertemuan agar hasilnya itu nanti lebih maksimal. Seperti itu ya Wahyu? Iya, jadi jangan 1 kaligus karena kalau 1 kaligus nanti terlalu banyak informasi yang masuk ke sasaran kita, itu akan memudahkan bagi sasaran kita itu menjadi lupa. Apalagi kalau kita memberikan penyuluhan itu menggunakan media hanya berupa ceramah saja. Tetapi kalau kita menggunakan metode yang beragam dengan alat peraga yang menarik, maka itu akan mudah dipahami dan dimengerti oleh sasaran kita. Seperti itu ya Wahyu, bisa dimengerti? Oke, bagus. Nah, ini ada pedomannya. Apakah sesuai dengan tujuan? Ini pada saat kita akan menyusun materi-materi yang akan kita ajarkan atau materi-materi yang akan kita berikan bagi sasaran kita. Nah, apakah sesuai dengan tujuan? Apakah materi tersebut benar-benar dibutuhkan oleh sasaran kita, tepat? Lalu bagaimana konsistensi dengan nilai dan pendekatan yang dilakukan? Apakah itu relevan dengan sasaran? Sasaran kita memang membutuhkan
informasi atau materi tersebut, apakah cenderung membedakan gender dan ras? Apakah materi tersebut dimengerti? Apakah informasinya tepat? Dan apakah memuat iklan? Jadi materi-materi yang akan kita berikan itu sebisa mungkin sesuai dengan sesuai dengan pedoman yang ada, supaya benar-benar kita memberikan materi tepat sasaran, ya. Nah, nanti dalam mata kuliah ini, dalam materi kita ini, nanti kalian akan menyusun yang namanya SAP atau Satuan Acara Pembelajaran. Nah, setiap mahasiswa akan menyusun satu SAP. Nanti tentang apa topiknya, nanti kita akan diskusikan kembali. Lalu tugas ini nanti akan menjadi pedoman bagi kalian di pertemuan ke-10 sampai 15 nanti untuk melakukan yang namanya praktik promosi kesehatan. Seperti itu ya. Nah, pertemuan berikut, bagaimana apa yang Ibu jelaskan hari ini, apakah bisa kalian terima dengan baik? Bisa, Ibu. Oke. Kita akan mengingat kembali di pertama tadi untuk SAP perencanaan ini kita memulainya dengan melakukan apa tadi pertama? Analisis sasaran. Analisis sasaran. Lalu kemudian analisis sasaran ini akan menjadi tujuan kita untuk menentukan tujuan apa? Iya, tujuan instruksional. Tujuan instruksional terbagi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Dari tujuan instruksional ini yang akan memandu kita untuk menentukan isi materi yang akan kita sampaikan kepada sasaran kita. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa pahami dengan baik. Ibu harap kalian juga bisa membaca kembali buku ajar yang menjadi pustaka kita. Kalian bisa melihat kembali, atau kalian juga bisa mencari pembelajaran lain yang ada di media cetak, bisa juga di media sosial. Kalian bisa mencari informasinya sendiri. Lalu kemudian di minggu depan kita akan ketemu lagi kembali. Kita akan membahas materi tentang media promosi kesehatan dan metode dalam melakukan promosi kesehatan, ya. Ibu berharap kalian tetap semangat, ya. Dan di minggu depan kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk perhatian kalian di siang hari ini, dan saya ucapkan selamat siang. Selamat siang, Ibu.